Fana dan baqa sebagai satu kesatuan. Dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sebagaimana tertuang dalam Futuh Al-Ghaib, fana dan baqa bukanlah dua makam yang berdiri sendiri secara terpisah, melainkan dua sisi dari satu proses ruhani yang utuh. Fana adalah permulaan dari kematian diri, sementara baqa adalah kelahiran kembali dalam kehadiran Allah. Satu tidak bermakna tanpa yang lain. Fana tanpa baqa menjadikan seorang hamba tenggelam dalam kefanaan yang pasif. Sebaliknya, baqa tanpa fana akan terjebak dalam spiritualitas palsu yang masih dibalut ego. Fana adalah penanggalan, baqa adalah penyusunan kembali. Fana adalah pengosongan, baqa adalah pengisian. Maka dalam diri seorang salik, keduanya terjadi sebagai satu kesatuan gerak, tajrid dan tahqiq, mahq dan itsbat, penghapusan dan peneguhan. Fana menghancurkan bangunan palsu diri. Baqa membangunnya kembali dengan fondasi ilahi. Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa puncak perjalanan ruhani bukanlah fana saja, tapi kesempurnaan yang tampak dalam baqa setelah fana. Ia berkata, apabila engkau telah sirna dari dirimu dan hadir dalamnya, maka sesungguhnya engkau hidup dengan kehidupannya, bergerak dengan gerakannya, dan berdiri dengan izinnya. Dalam pengertian ini, fana bukanlah titik akhir, tetapi jembatan menuju kesempurnaan baqa. Al-Quran menggambarkan proses ini dalam isyarat yang mendalam dalam surah Ar-Rahman ayat 26-27. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Fana tercermin dalam kebinasaan segala sesuatu, sedangkan baqa termanifestasi dalam kekekalan wajah Allah, dan siapapun yang telah sirna dalam kehadirannya, maka ia pun memperoleh bagian dari kekekalan itu. Artinya, saat seorang hamba mencapai fana, ia tidak lenyap begitu saja, tetapi berpindah dari keberadaan nisbi kepada keberadaan sejati bersama Allah. Dalam praktiknya, fana dan baqa hadir bergantian dan terkadang serentak. Seorang salik bisa mengalami detik-detik fana dalam zikir, dalam munajat, dalam kesyahduan munajat yang meluruhkan rasa aku, dan kemudian bangkit dalam baqa, menjalani aktivitas duniawi dengan batin yang telah menyatu dengan Allah. Maka seorang wali bisa tampak seperti manusia biasa di mata dunia, namun di dalam dirinya ia telah fana dan baqa, lenyap dan tetap dalam kehadirannya. Inilah yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir sebagai makam al-baqa ba'da al-fana. Kekekalan sesudah kefanaan. Ia adalah makam para nabi dan wali, di mana mereka tidak hanya larut dalam kehadiran ilahi, tetapi juga kembali kepada umat manusia untuk menjadi pelita di tengah gelapnya dunia.